Batik. Batik merupakan kain khas Indonesia yang sudah digunakan sejak dahulu kala. Hampir setiap daerah mempunyai ciri khas batiknya masing-masing, dari mulai batik Pekalongan, batik Solo, batik Cirebon, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan sekarang hampir setiap sekolah mempunyai seragam batik yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Sehingga sangatlah wajar jika UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan membendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kalian, semua batik yang ada di Indonesia mempunyai unsur garis dan sudut. Oleh karena itu, batik dan garis seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lantas, apa pengertian garis dan sudut? Kemudian, bagaimana hubungan-hubungan garis? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Oke, jadi video berikut itu menggambarkan bahwa garis dan sudut pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di dalam kain batik itu pasti memiliki corak garis dan sudut. Nah, kemudian apa sih garis itu? Garis merupakan bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Jadi, titik itu kan seperti ini, maka jika titik-titik ini kita teruskan dan memiliki jarak yang sama, dia akan membentuk sebuah garis seperti itu, ya. Kemudian hubungan garis. Yang pertama adalah garis yang sejajar. Bagaimana sih garis yang sejajar itu? Misalkan di sebuah kota terdapat suatu jalan. Nah, jalan tersebut pasti memiliki sebuah garis. Misalkan ini adalah garis A, kemudian ini adalah garis B. Nah, garis A dan garis B ini merupakan garis yang sejajar. Untuk lebih detailnya, coba kalian lihat gambar ini. Nah, garis A itu kan ini. Ketika dia diperpanjang sampai tak terhingga, dan kemudian garis B juga diperpanjang sampai tak terhingga, apakah dia akan bertemu pada satu titik? Tidak ya. Begitu pula yang sebelah sini, ketika garis A itu diperpanjang dan garis B itu diperpanjang, maka dia tidak akan bertemu pada satu titik. Itulah yang dinamakan garis yang sejajar. Sehingga syarat garis yang sejajar adalah tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, dan dia terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, garis yang berpotongan. Kalian perhatikan kubus ABCD, EFGH. Nah, misalkan garis AB ini dan garis FB, dia akan berpotongan pada satu titik, yaitu titik B. Dan garis AB dan FB ini terletak pada satu bidang datar, yaitu ABFE. Sehingga syarat dari garis yang berpotongan adalah yang pertama berpotongan di satu titik, yang kedua terletak pada satu bidang datar. Kemudian hubungan garis yang ketiga adalah garis yang berhimpit. Misalkan ada garis AB, ini adalah garis AB. Kemudian garis CD berhimpit dengan garis AB, maka garis CD terletak di mana? Nah, di sini. Ini adalah garis CD. Karena berhimpit, maka garis AB itu sama dengan garis CD. Kemudian, ada kertas 1 dan kertas 2. Ketika kertas 2 ini ditaruh di belakang kertas 1, maka dia akan berhimpit sehingga menjadi seperti ini. Kertas 1 dan kertas 2 saling berhimpit. Selanjutnya, garis yang bersilangan. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Misalkan ada sebuah garis dari titik D ke titik B. Kemudian ada pula garis titik E ke titik G. Nah, inilah yang dinamakan garis yang bersilangan.
ketika garis EG ini diperpanjang dan garis DB ini juga diperpanjang, maka garis EG dan garis DB ini dia tidak akan bertemu pada satu titik. Sehingga syarat dari bersilangan itu adalah dia tidak akan pernah bertemu dan berpotongan dan tidak terletak pada satu bidang datar. Garis DB ini dia terletak pada bidang apa? ABCD yang bawah. Kemudian garis EG ini dia terletak pada bidang EFGH. Maka dia tidak terletak pada satu bidang datar. Inilah yang dinamakan garis yang bersilangan. Selanjutnya, sudut. Nah, pada meja ini terdapat suatu sudut, misalkan kaki meja ini adalah sebuah garis dan ini ditambah sebuah garis. Maka garis ini dan garis ini itu membentuk sudut ini. Sudutnya 90 derajat karena siku-siku. Begitu pula garis sini dan juga garis ini dia akan membentuk suatu sudut. Sama halnya dengan garis yang sebelah sini dan garis sebelah sini, dia akan membentuk sudut di sini. Inilah yang dinamakan sudut. Nah, misalkan ada seorang lelaki dia menyalakan sebuah senter, arahnya ke sini. Kemudian, lelaki itu memutar senter dengan tangannya tidak bergerak. Kemudian sinarnya akan mengarah ke sebelah sini. Nah, sehingga sinar yang pertama dan sinar yang kedua akan membentuk sebuah sudut. Nah, lebih jelasnya, sudut itu seperti ini. Misalkan sudut ABC. Nah, AB ini dan BC dinamakan kaki sudut. AB dan BC dinamakan kaki sudut. Kemudian titik B ini dinamakan titik sudut. Ini kan sudut, sehingga ini merupakan daerah sudut atau besar sudut. Sudut itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, sudut ABCD, nah bisa dituliskan dengan sudut ABC. Kemudian ini juga sudut CBA. Dilambangkan dengan huruf seperti huruf V tapi hadapnya ke kanan, itu namanya lambang sudut. Maka ketika ada sudut seperti ini namanya adalah sudut BAC atau sudut CAB yang bertemu pada satu titik, yaitu sudut A. Ini ya, menamainya seperti itu, BAC atau CAB, tidak bisa BCA. BCA itu kan berarti gini, BCA. Nah, di sini kan tidak ada garisnya, dia tidak akan bisa membentuk sudut. Karena sudutnya sebelah sini, maka namanya adalah BAC atau CAB, sehingga sudutnya terletak di sudut A. Oke, itu adalah konsep dari garis dan sudut dan hubungan garis dan sudut. Untuk video berikutnya akan menjelaskan atau video mengenai lanjutan garis dan sudut. Video ini berakhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.